sehat. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Di awal pekan ini, pemerintah mengabarkan berita baik tentang datangnya vaksin COVID-19 di Indonesia. Vaksin ini merupakan salah satu vaksin yang ditetapkan dari 6 produsen vaksin yang berbeda untuk program vaksinasi di Indonesia mendatang. Namun, atas asas kehati-hatian dan keamanan vaksin yang ketat, maka penggunaan vaksin COVID ini akan menunggu hasil akhir uji klinis fase ketiga dan harus melalui tahap uji dari Badan POM. Kepala Badan POM, Dr. Penny Lukito, juga sudah menegaskan bahwa izin penggunaan darurat akan diberikan dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan khasiat yang terbukti efektif membangun kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Para anggota kabinet juga telah menegaskan bahwa kedatangan vaksin ini penting sebagai salah satu upaya persiapan kegiatan vaksinasi masif nanti. Tempat penyimpanan vaksin yang bersuhu dingin, tenaga vaksinator, sampai dengan penerapan teknologi tinggi untuk mengawasi distribusi vaksin ini sampai ke seluruh Indonesia, agar dipastikan semua akan siap sebelum program vaksinasi dimulai secara bertahap. Nah, saat vaksin siap, mereka yang sudah masuk daftar penerima akan mulai dapat divaksin. Sebagai tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada pekerja dengan resiko tinggi terhadap COVID-19, yaitu para tenaga kesehatan dan aparat yang membantu proses penelusuran, pengujian, dan perawatan pasien COVID-19. Sebagai lini pertahanan terakhir, tentu mereka harus dilindungi segera. Kemudian, bagi seluruh masyarakat yang nantinya juga akan divaksin secara bertahap, yuk, mari kita turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Bersama-sama dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yakni 3M. Sekali lagi, saya tegaskan, vaksin memang sangat bermanfaat sebagai perlindungan spesifik. Tapi ingat, vaksin bukan satu-satunya cara pencegahan. Baris terdepan pencegahan penularan COVID-19 adalah kita, masyarakat Indonesia. Dengan bersama disiplin memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan atau 3M yang semuanya dilakukan bersamaan atau dalam satu paket, ditambah dengan mendukung upaya peningkatan tes, penelusuran, tindak lanjut pengobatan atau 3T, ini terbukti ampuh. Dengan demikian, semakin yakin kita bisa segera taklukkan virus penyebab COVID-19 ini dan menghentikan pandemi ini. Ingat, jangan longgar dan jangan lengah. Mari kita bisa lihat data berikut ini. Ada kecenderungan penerapan 3M mulai kendur, bahkan longgar. Akhirnya, banyak terjadi penambahan jumlah kasus, terutama sejak bulan November hingga pekan pertama bulan Desember. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketentuan untuk 3M ini bisa kita temui di mana-mana. Gedung, pasar, kantor, sudah terpampang jelas lengkap dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, sampai tanda untuk jaga jarak. Apalagi soal masker, sudah sebagian besar masyarakat memakai masker saat keluar rumah. Tapi tak dipungkiri masih banyak nih yang salah cara penggunaannya. Makanya pakai masker harus tepat ya. Selain pakai masker, juga soal jaga jarak nih. Meskipun masker sudah aman digunakan dengan benar, seringkali dengan alasan kenal, teman, saudara, langsung copot maskernya. Nah, sekalipun dengan memakai masker, apalagi saat kita berada di kerumunan, resiko tertular tetap ada ya. Jadi, hindari berkerumun, apalagi menciptakan kerumunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pelaksanaan 3M dengan benar makin menjadi tantangan setelah pandemi berlangsung hampir setahun ini. Apalagi akhir tahun sudah di depan mata. Maka jangan lagi kita menambah kasus baru. Kasus aktif kita semakin tinggi yang saat ini dirawat atau diisolasi. Waspada, fasilitas di rumah sakit itu bisa kewalahan. Tenaga medis bisa kelabakan. Dan prestasi kita menyembuhkan pasien akan dipertaruhkan. Kita harus putus penularan COVID-19 sekarang juga. Para ahli juga sudah mulai khawatir dampak panjang COVID di dalam tubuh orang yang tertular. Meski sembuh, ternyata dampak terhadap kesehatan si penderita bisa jadi bertahan lama. Ada loh fenomena yang disebut dengan kondisi long COVID. Tentu saja kita semua berharap vaksin dapat menurunkan kesakitan dan kematian dan efektif membangun kekebalan khusus terhadap virus ini. Namun, sekalipun vaksin ada, sekali lagi, 3M lah tameng yang utama. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi sesama. Indonesia, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.